Ya, mana adekmu Doni? Dina pun langsung menoleh ke sampingnya. Tidak ada Doni. Doni pun tidak ditemukan di sebelahnya Dina. Halo Wal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Adis nih. Gimana kabarnya Wal? Baik, Alhamdulillah. Ya, seperti yang bisa kalian lihat, yes, A ini balik lagi di Samarinda karena A ada keperluan, dan keperluan itu adalah mengurus berkas-berkas perkuliahan ya. Beberapa episode ke depan pastinya kita akan ya syuting di sini ya untuk mengenang lah ya dari mana kita mulai gitu kan. Tapi nanti kita setelah Agustus maybe itu udah kita balik lagi di Bandung ya, kata Bandung. Jadi ya gak apa-apa lah. Dan di sini kita ada kopi. Kemarin itu kita lupa nyeduh kopi karena dari situ juga lupa beli kopi sih karena ya udah keburu malam juga. Dan ya balik lagi. Nah, sembari ya Abah lagi ke Samarinda, ada sebuah kisah yang menurut A cukup menarik nih dari Samarinda juga nih Wal. Tapi sebelum itu tolong hit the like, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian serta ke kerabat-kerabat kalian untuk mensupport A agar A bisa membuat video-video seperti ini lagi. And without any further ado, mari kita ngopi. Oke Wal, jadi kisah kali ini adalah kisah yang kita dapatkan dari salah satu kawan kita yang bernama Bu Lilis atau Mbak Lilis. Lupa AA kemarin itu namain beliau ini apa karena ya kemarin videonya juga ada tentang Bu Lilis ini yang kita udah lupa, udah lama juga sih. Mungkin videonya nanti taruh linknya di deskripsi ya, dan mungkin ada nanti muncul di sini ya, mungkin ya. Editor tolong ya. Jadi Bu Lilis ini mengirimkan salah satu kisah yang cukup menarik dan juga cukup menegangkan, sebenarnya lebih ke arah menegangkan daripada menakutkan. Cuman cukup menarik, makanya kita angkat di video kali ini. Jadi kisah ini dialami oleh salah satu tetangganya Bu Lilis yang kita sebut saja Bu Yeni lah ya. Nah, Bu Yeni ini mempunyai 2 orang anak yang kita sebut saja Dina dan Doni. Supaya lebih memudahkan, Dina ini umurnya lebih tua daripada Doni ya. Jadi Dina ini anak pertama dan Doni ini anak kedua, anak paling bungsu nih ya. Nah, Bu Yeni ini adalah salah satu warga perumahannya Bu Lilis yang termasuk normal. Dia itu warga yang normal, yang hidupannya biasa-biasa aja, yang kehidupannya harmonis dan lain-lain, tidak ada masalah sama sekali. Nah, seperti hari-hari biasanya, anak-anaknya Bu Yeni ini saat menjelang sore hari mereka ini seringlah bermain di luar rumah ya, bermain dengan kawan-kawannya, bermain dengan anak-anak perumahan sekitar lah. Menjelang maghrib tiba, Dina pun beranjak untuk rumah menggenggam tangannya si Doni. Mereka pun masuk ke rumah dan mereka pun menonton TV. Bu Yeni pun mikirnya seperti itu karena Bu Yeni ini mendengar suaranya si Dina dan suaranya si Doni juga. Saat Bu Dina ini keluar dari dapur, Bu Dina pun bertanya kepada Dina, "Dina, mana adekmu Doni?" Dina pun langsung menoleh ke sampingnya. Tidak ada Doni. Doni pun tidak ditemukan di sebelahnya Dina. Dina pun menjawab, "Mak, padahal Dina lo udah genggam tangannya si Doni masuk ke dalam rumah sambil nonton TV." Kan kalau kita misalnya nonton TV itu kan sama, misalnya sama ada orang di sebelah kita kan kerasa ya kan. Pandangan kita kan ada nih, kelihatan ada orang nih, apalagi perempuan ya, pasti kelihatan ya. Mereka pun bingung dan akhirnya mereka mencari keluar. Siapa tahu Doni ini beranjak keluar gitu kan, mengambil mainannya kah di taman, karena rumah mereka itu dekat dengan taman perumahan tersebut. Pas mereka beranjak keluar, Bu Yeni dan Dina tidak melihat si Doni. Mereka mulai mencarilah di sekitaran, tidak ketemu juga. Disitulah mereka mulai panik. Dan kebetulan itu pun selesai sholat maghrib, jadi mereka pun bergegas lah untuk melanggar. Untung ya di situ masih ada orang-orang yang ya bertengger itu apa ya bahasa Indonesia, yang berdiam di masjid lah, kayak ngobrol-ngobrol, bapak-bapak ngobrol gitu kan. Si Bu Yani pun meminta bantuan mereka, "Pak, mohon maaf nih, bisa nggak bantu cariin Doni dan umumkan anak saya ini hilang." Nah, kagetlah mereka ini. Nah, segeralah bapak-bapak ini mengumumkan perihalnya Bu Yani ini tentang hilangnya Doni ini. Siapa tahu kan di perumahan itu memang biasa anak-anak itu bermain bersama dan
akhirnya mereka itu nangkring di salah satu rumah temennya gitu. Jadi biasalah nongkrong di salah satu rumah temen gitu. Jadi siapa tahu Doni ini sebenarnya ada di rumah temennya si Doni ini, rumah anak-anak di situ juga, karena satu perumahan ini sudah seperti keluarga wah. Jadi mereka tuh tahu sama lain. Jadi mereka itu tahu Jadi mereka ini tahu satu sama lain gitu Nawal. Nah setelah selesai pengumuman tersebut, mereka pun menunggulah kabar dari warga-warga sekitar sambil Bu Yeni ini juga masih nanya-nanya ke tetangga-tetangga sekitar, termasuk Bu Lilis. Nah sampailah datang waktu menjelang Isya. Doni ya ketemu. Nah mulailah warga-warga situ mulai khawatir nih, mulai panik. Karena tidak berselang lama sebelum kejadian hilangnya si Doni ini, ada juga, ini sebenarnya udah ada di berita ya, cuman lagi ngaitkan aja nih memang. Dan kebetulan memang waktu itu juga masih hangat-hangatnya cerita atau kasusnya Ade Yusuf ini di Samarinda. Nah bagi kalian yang nggak tahu kasusnya Ade Yusuf ini kasus apa, kasusnya Ade Yusuf ini dia itu anak yang menghilang dan naasnya ditemukan secara mengenaskan lah ya, karena dia itu dititipkan di salah satu pautnya Samarinda. Kita nggak akan bahas paut apa gitu kan, cuman si Yusuf ini hilang beberapa hari dan akhirnya ketemu dalam keadaan yang mengenaskan alias sudah tidak bernyawa, dan itu tuh baru masih hangat gitu, masih hangat di Samarinda waktu itu gitu. Ya jelas lah kejadian Doni ini memicu kekhawatiran warga lagi, karena mereka masih ingat nih kasusnya Yusuf, apalagi ibu-ibu nih, sampai mereka bilang jangan-jangannya apa kayak kasusnya si Yusuf itu ya. Mulailah panik, hatinya Bu Yeni udah mulai mungkin udah jatuh, itu udah remuk tuh, mudah-mudahan jangan gitu kan. Dan akhirnya pun seluruh warga di perumahan itu tuh mencari keberadaannya si Doni ini, dari yang tua sampai yang anak-anak kecil tuh mereka tuh ikut untuk mencari si Doni ini kemana gitu kan. Ada yang bawa pentungan, ada yang bawa panci, karena kan biasanya anak-anak itu kalau mendengar suara ribut seperti itu kan menarik perhatian mereka ya. Makanya mereka itu menggunakan taktik itu supaya si Doni ini kalau dia mendengar dia keluar gitu kan. Nah mereka melakukan itu sampai sekitar 1 jam 2 jam itu nggak ketemu si Doni Nah sampai pada titik dimana ada satu orang warga yang kita sebut saja Pak Jono lah ya, kita sebut aja Pak Jono, baru datang dari jalan-jalan dia ke kota sama keluarganya. Pak Jono nih ngeliat nih, kok ada warga-warga ini kok pada ribut, ada apa gitu kan. Tanya sama Pak Jono, ini kenapa kok pada ribut-ribut gitu kan, kata Pak Jono. Nah warga-warga kompak bilang, ini Pak Jono, si Doni hilang gitu kan. Nah Pak Jono pun langsung, waduh, dan Pak Jono pun langsung balik ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Pak Jono ini sama keluarganya itu dianjurkan lah, disuruh untuk, Pak bantuin di sana warga-warga ini untuk mencari si Doni. Nah kebetulan Pak Jono ini dia itu punya kelebihan. Beliau itu bisa melihat sesuatu yang orang lain itu sebenarnya nggak bisa ngeliat. Ya. Jadi Pak Jono pun bergegas untuk membantu para warga-warga ini untuk mencari si Doni. Sesampainya bertemu warga-warga yang lain, Pak Jono ini mulailah kayaknya fokus mencari si Doni ini. Dan Pak Jono itu akhirnya mengarahkan warga-warga ini ke ujung perumahan yang arahnya ke hutan. Ini perumahan, di ujung perumahan itu ada kayak tempat yang sebenarnya memang untuk rumah-rumah yang lain, cuman masih belum dibangun ya. Jadi itu masih hutan banget, dan Pak Jono itu mengajak warga untuk ke sana. Sesampainya di sana, Pak Jono bilang, si Doni ini ada di bawah. Warga pun bingung, di bawah? Di bawah kan tanah. Terus warga ini, Pak Jono jangan bercanda dong. Si Doni ini kita harus nyari gitu kan. Pak Jono bilang, iya benar, si Doni itu ada di bawah. Terus warga bilang, salah satu warga bilang, di bawah. Di bawah tuh bukannya gorong-gorong ya? Mereka pun setelah sadar bahwa di bawah itu ada gorong-gorong, mereka pun langsung lah bergegas untuk ke tempat tutupnya si gorong-gorong itu. Jadi kan kalau misalnya gorong-gorong itu pasti ada tutupnya ya. Nah pas mereka sampai di situ, gorong-gorong ini dia tutupnya tuh kayak semen gitu, nah kayak
semen yang dia itu dikasih pegangan besi gitu. Pasti kalian tahu lah, Wal. Pasti tahu lah. Nanti kalau misalnya kalian nggak paham, nanti aku kasih fotonya lah. Nah, jadi mereka pun itu beberapa warga, 5 orang warga itu gotong royong untuk mengangkat si pintunya gorong-gorong itu. Saat mereka sudah mengangkat, Pak Jono pun masuklah ke gorong-gorong itu. Gorong-gorong itu sempit, Wal. Jadi gorong-gorong itu sekitar, kalau orang dewasa itu sedadanya lah. Jadi agak sempit tuh gorong-gorong. Dan Pak Jono pun sempat luka-luka dan ya kotor lah, karena kan gorong-gorong lah pasti tahu agak nggak kotor gitu kan, bukan agak kotor lagi, memang kotor gitu kan. Saat Pak Jono ini ngelihat di ujung gorong-gorong itu, dia melihat suatu sosok anak kecil yang ternyata itu Doni, Wal. Saat melihat sosok anak kecil yang ternyata itu Doni, Wal, Pak Jono pun langsung bertanya, siapa nama anak itu tuh tadi tuh, gitu kan. Ini editor alias AA yang lagi ngedit ini. Jadi Wal, kalau misalnya kalian bingung kenapa Pak Jono ini masih nanya siapa nama si anak yang kecil itu, lupa nyampaikan bahwa Pak Jono ini sebenarnya bukan orang lokal di sini. Jadi beliau itu rumahnya nggak di situ, jadi nggak terlalu kenal sama warga-warga sekitar. Jadi makanya Pak Jono itu nanya siapa nama anak yang hilang tadi, gitu. Oke, lupa, sorry. Doni ketemu gitu kata warga-warga gitu kan. Akhirnya Pak Jono ini manggil lah si Doni ini, manggil supaya Doni ini ke dia, karena mustahil Pak Jono masuk ke dalam gorong-gorong itu karena sempit banget. Si Doni pun akhirnya merangkaklah ke arah Pak Jono. Dan yang lebih anehnya nih lagi, Wal, si Doni ini tatapannya itu tatapan kosong. Jadi kayak tatapan kosong gitu. Itu yang ngebuat anehnya tuh. Pak Jono pun langsung merinding gitu. Kenapa kok anak ini tatapannya kosong? Kan biasanya kalau anak-anak kecil itu kan matanya biasanya ada bebinarnya. Ini enggak, tatapannya itu kayak tatapan kosong gitu. Nah, setelah Doni pun sampai ke Pak Jono, diangkatlah Doni dan akhirnya Doni pun ditemukan. Wow. Nah, yang lebih anehnya dari cerita ini adalah Bu Lilis tuh bilang di area gorong-gorong itu sebenarnya ada CCTV. Dan pas dicek dari awal Doni hilang sampai ditemukan, itu gorong-gorong nggak pernah kebuka. Pertanyaannya adalah, kok bisa Doni itu masuk ke gorong-gorong yang notabene-nya pintunya aja harus dibuka sama 5 orang laki-laki dewasa. Dan Doni pun nggak kelihatan dari arah rumahnya ke arah pintu gorong-gorong itu nggak kelihatan. Dan sampai sekarang warga-warga pun masih bingung. Dan itu jadi salah satu misteri di perumahan. Oke, Wal, jadi gimana cerita kali ini? Menurut cerita kali ini cukup aneh, cukup menegangkan, dan cukup misterius. Kayak gimana kok anak kecil tuh bisa masuk ke gorong-gorong yang pintunya aja nggak bisa kebuka dengan 1 orang laki-laki dewasa, apalagi anak kecil gitu kan. Tapi dari situlah kita bisa belajar bahwa berhati-hatilah. Apalagi kalau udah maghrib itu mending di rumah aja, nggak usah keluyuran, nggak usah keluar ya. Mungkin karena tadi itu si Dina sama Doni ini sebenarnya mengundang ya makhluk-makhluk, karena kan anak kecil loh, makhluk-makhluk seperti itu loh seneng dengan anak kecil gitu kan. Jadi sehat-sehat Doni, sehat-sehat Dina, sehat-sehat Bu Yeni, dan terima kasih Bu Lilis telah mengirimkan cerita ini yang menurut saya cukup menarik. Ini beda dari cerita-cerita yang lain sih. Apalagi dengar kasusnya si Yusuf itu. Semoga ya kita kirim Al-Fatihah lah untuk Yusuf ya, karena dia kasusnya si Doni ini mirip dengan kasusnya si Yusuf. Semoga Yusuf tenang di sana dan kita kirim Al-Fatihah. Kopi dulu. Oke, Wal, terima kasih telah menonton video kali ini. Agak belibet karena jujur masih agak sakit di telinga. Jadi aku kurang fokus. Tapi terima kasih telah mendengarkan video ini dan menonton video ini sampai akhir. Dan semoga ya kita udah setengah ribu subscriber, 590 ya rasanya. Pokoknya itulah, terima kasih, Wal. Dan 570. Oh, 558 ya. 558 subscriber. Terima kasih, Wal, and jangan lupa diklik dan tolong, Wal,
hit that like, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian serta ke kerabat kalian supaya kalian bisa nge-support AA dalam membuat video-video seperti ini lagi. And as always, well, thank you. Alhamdulillah, semoga kalian semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya. And I'll see you guys in the next video. Stay safe. See you in the next one. Ngobrol sepi bareng. Assalamualaikum.